Makanya Nabi katakan, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Iltani khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu, jaga hidupmu. Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakit. Wa syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Punten, ibu-ibu merasa tua? Enggak ada. Ibu-ibu kemarin, ya, kemarin. Tahu-tahu ada anak, ibu kan ya? Anak saya sudah punya anak, jadi saya punya cucu. Nama cucu ya udah tua. Kan ibu kan ya? Walaupun semangatnya masih mau, tapi nggak usah perlu merasa tua. Ya, hidup seperti kemarin aja kok. Ya, cuma generasinya beda, ya. Generasinya beda, sekarang generasinya sudah mengenalkan kaki. Kalau kita mengenal singkong goreng, jadi makanya kita minta hidup itu jangan panjang umur, nanti malah gak enak panjang umur itu. Tapi minta berkahnya umur. Ya, minta berkahnya umur. Umur itu bukan panjang dan pendeknya, tapi berkah umur itu. Ya, berkah luar biasa lagi dan lagi. Ziyadatul khair, tambah yang terbaik kembali. Oke, jadi jagalah masa muda sebelum datang masa tua. Wasifataka qabla saqamika. Sakitmu sebelum datang, sehatmu sebelum datang sakitmu. Wasyababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Ya. Kemudian apa? Wahinaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum masa miskin. Kita ini disebut miskin, yang miskin, kaya yang kaya. Tinggal rasa syukur kita. Semua itu ya. Kekayaan banyak melimpah, tapi kalau tiap malam merasa dikejar-kejar oleh KPK mau apa ya? Dikejar oleh KPK mau apa? Kita ini yang ada rumahnya, harganya bertumpuk-tumpuk. Pekarangan di mana-mana, rumah tinggal itu, ya, sampai mengkapling orang, ya. Tetapi KPK sudah membidik terus, nggak berkah. Maka ziyadatul khair itu, ya, waghina qabla faqrika. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Wa faragha qabla syughlika. Masa senggang sebelum masa sibuk. Mumpung saya senggang, ayo kita cari. Nanti kalau sudah sibuk masalah lain. Terus begitu. Ada kesempatan buat kami. Jadi tidak perlu kita takut mati. Ya, yang kita takut itu menuju kematian. Masa sehat ini orang diperintah oleh Rasul menjaga sehat. Kenapa demikian? Karena kematian bukanlah tragedi, sekalipun kematian adalah misteri. Kenapa kita sebut kematian bukan tragedi? Karena setiap manusia pasti mencicipi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti mati. Ya. Karena itu kematian bukan tragedi. Tapi kematian itu misteri. Di mana misterinya? Datangnya kematian tidak pernah kompromi. Kepada siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, pada saat apa berhadapan dengan siapa, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal menimpa kepada seorang, nggak bisa diundur dikit, juga nggak bisa diajukan dikit. Itulah kemudian. Senang nggak senang, suka nggak suka, berani nggak berani, rela nggak rela, harta yang ditinggal banyak, namanya mati. Ya, mati. Nah, di sini kematian, ya. Belum lagi nanti datanya kayak apa. Di dalam tafsir Munir oleh Imam An-Nawawi disebutkan. Nah, ini perlunya tafsir itu gitu ya. Dan tafsirnya yang jelaskan namanya siapa, ya, kemudian makhluknya siapa. Penjelasan tafsir seperti itu, menjelaskan lebih lengkap lagi tentang ayat-ayat. Nah, pertanyaannya belajar seperti ini. Misalnya dari kita inilah kitab suci Al-Quran. Di situ cuma kita apa? Itu saja tafsir. Dari kita. Lalu tidak ada keraguan. Maksudnya apa? Tafsirnya yakinkan dengan semangat sambil lawat. Itu tafsir. Ya.
Hudan petunjuk. Artinya apa? Petunjuk itu pasti bisa dipelajari siapapun, dimanapun, kapanpun. Oh, artinya Al-Quran itu pasti dipelajari mudah. Itu tafsir. Ya. Muttaqin itu siapa? Oh, takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah dan orang yang meninggalkan larangan. Itu tafsir. Ya. Jadi Imam Nawawi tafsirkan kematian itu akan datang, di mana akan dikawal oleh 6 malaikat selain daripada Israel sebagai jenderalnya malaikat pencabut nyawa. Ya. 3 malaikat memegang rohnya orang mukmin, 3 malaikat memegang rohnya orang kafir. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang mati itu sebenarnya 100 hari sebelum kematian itu sudah ada tanda-tanda. Cuma sering orang itu tidak peka. Ya. 100 hari sebelum kematian itu sudah ada tanda-tanda. Karena namanya itu sudah lengkap dari Rahim Mahfud, sehingga langsung. Ya. Ya, kalau saya baca 100 hari sebelum kematian itu sempat dia itu di aja itu kedinginan, menggigil. Hati-hati kalau nanti malam itu 100 hari. Umum, ada umum juga ada ya, menggigil. Sampai nanti 70 hari kemudian itu kuku-kukunya itu bergerak-gerak di waktu pagi dan petang. Kok terasa kekataan ya? Ini apa ini? Ini tumilah atau tumilah? Tumilah butuh atau ini uban sedang tumbuh? Padahal ini 70 hari kemudian itu mati, gitu loh ya. Nah, indikasi sebenarnya. Masya Allah. Sampai 6 hari kemudian, 6 hari sampai jarak dari kematian. Allah itu takdirkan si fulan itu ngidam makanan. Biasanya tidak suka, biasanya dilarang, tapi hari itu ngidam. Makanya dokter ada tahu kebiasaan. Pasiennya masih berat, tapi pesan kepada keluarga, Pak, Ibu, pasien ini tolong dibawa pulang aja. Loh kan belum selesai. Itu kan nggak apa-apa, enak nanti dirawat di rumah aja, biasanya. Terus bagaimana cara makan? Kasih aja makan apa saja. Kalau sudah ada indikasi gitu, biasanya nggak apa-apa. Dokter cuma melihat tanda-tanda umum, ya, tradisi kebiasaan yang ditangani, bukan menentukan ini pasti akan tindak. Ya. Tapi dalam kitabnya seperti itu. 6 hari sudah ada kematian itu apa? Yaitu ngidam makanan. Ya aja nanti sore waktu buka. Saya ingin ngidam makanan ini sudah itu. Dan kalau buka itu nggak perlu mewah-mewah dan kemudian sederhana saja, kan? Nggak perlu banyak-banyak, cukup. Kita itu bukan tidak makan gitu ya. Dan sampai kita puasa itu juga makan, ya. Yang namanya kepingin kemudian makanan 20 tahun yang lalu, langsung dibeli ini aku 20 tahun yang lalu disuka itu disimpan di dalam kulkas sampai kering dan halus. Ya, Masya Allah, makan gitu. Ngidam makan, ya. Sampai pada hari ketiga, nah sudah mulai, ya, nama yang sudah dilakukan itu rontok tadi itu diibaratkan pohon apa namanya itu daunnya rontok. Maka pada hari datanglah 3 malaikat. Bagi orang mukmin malaikat yang baik, bagi orang kafir malaikat yang jahat. 3 digenggam malaikat, jadi cakup dari ujung kakinya sampai dengkul mandek. Karena dirinya pernah sakit dengkul. Bukan. Kenapa ada malaikat yang punya? Karena diberi kesempatan tobat. Makanya kita sering mendapati orang yang sedang sakit maut, sakit kakinya sudah dingin, tapi pada anggotanya ke depan ini masih hangat. Nyawanya sudah sampai dengkul, dan itu dibiarkan berhenti dulu malaikat biar tobat. Tobat bisa mengingat atau bisa diingatkan.
Mengingat karena ahli zikir, hidupnya ahli zikir, senang bisa untuk apa? Takdir sendiri atau ditakdir oleh keluarganya, ya. Nah, karena dia tidak berkeping, tidak mencoba bekerja lagi 3 malam tadi itu cabut sampai pusat, ya. Maka kedua kaki sampai pusat dingin, yang tangannya sangat karena tangan bagian atas di atas pusat. Nabi mengingatkan hati-hati kalau sudah sampai dada dan tenggorokan. Kalau sudah sampai dada, hati-hati karena putaran ketiga adalah dicabut dari perut, dari pusat sampai ke dadanya. Malam diwargir kepada Nabi SAW, jangan sampai nanti sampai ke tenggorokan, karena sudah sampai tenggorokan tobatnya tidak diterima, walaupun belum mati. Ya. Nah, makin dingin nyawanya sudah separuhnya ditarik, ya, mengenal kebiasaannya. Kadang-kadang ngomong kebiasaannya, ya, orang yang baik ngomongannya selalu juga baik, ya, itu. Dan datangnya akan tiba-tiba. Orang tiba-tiba itu kebiasaan diganggu. Seperti itu kan kalau kita kesandung, apa itu? Itu kalau biasa, ya, astagfirullah, biasa. Udah bisa jadi karena orang suka ngomong kotor, ya, masya Allah. Anak-anak muda yang ngomong kotor itu nanti dampaknya itu di saat-saat peristiwa mendadak datang. Ya. Kapan peristiwa datang? Yaitu ketika sakratul maut. Itu datang tiba-tiba. Dalam Quran disebut dengan kalimat baghtatan, peristiwa yang tiba-tiba. Yaitu peristiwa sakratul maut. Begitu sampai sini, udah gini-gini masih hidup, masih sedikit melihat tapi tidak berdaya dan diterima. Seperti Fir'aun laknatullah. Ya, Fir'aun laknatullah. Begitu sudah nyampe tenggelam air, ya, dia ditenggelamkan oleh Allah mengejar Musa alaihissalam, maka Allah berkata, Musa segera pukul lagi itu lautan itu. Maka di atas tenggelam semuanya. Yang lain mati, Fir'aun belum mati, masih di sini. Dia katakan, amantu bi rabbil Musa. Aku percaya kepada Tuhan Musa. Maksudnya apa? Aku percaya kepada Tuhannya Harun Musa. Tidak ada aku percaya kepada Allah, tapi Tuhannya Harun dan Musa. Karena dia merasa sebagai Tuhan. Tapi apa dikatakan? Kafir, tidak diterima oleh Allah. Dan bahkan badannya sampai sekarang diabadikan. Saya melihat yaitu di perpustakaan Kairo di Mesir. Itu kalau kita lihat ada namanya Fir'aun yang 4 itu wanita gede-gede, ya, yang laki-laki itu ada 6 gede-gede. Jadi Fir'aun tidak hanya satu, tapi Fir'aun yang musuhnya di Musa, Ramses ke-12 itu yang ditaruh di pinggir pintu itu, jadi sambil begini, ya, yang ditutupi besar, ya, sampai dengkul ditutupi, kayak yang lain tidak berbaju, tidak berapa besarnya juga tidak. Tingginya gak seberapa juga, tapi pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini manusia yang kemudian dalam Quran dinyatakan diselamatkan badannya sebagai pelajaran umat setelahnya. Ya, ditemukan dalam sejarah yaitu tahun 1818, diselidiki sampai 4 tahun, 1822 kemudian dinyatakan oleh para profesor Mesir bahwa ini adalah Fir'aun ke-12, yaitu Fir'aun Ramses ke-12 yang musuh Nabi Musa alaihissalam. Sampai sekarang masih dipampangkan di ruang perpustakaan apa itu, ya, termasuk barang-barang peninggalan Fir'aun itu ada di sana ini. Nah, jadi kukunya memanjang, kaki juga kaki kukunya juga memanjang, ya. Orangnya biasa-biasa, tapi penguasa ya saat itu. Itulah kematian. Jadi kematian adalah bukan perkara peristiwa kematian adalah misteri, bukan takdir. Disebut misteri karena datangnya tidak pernah terbukti. Kepada siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Fa'idha jajalu nastaqim nasaqu wa nastaqim. Apabila menimpa, ya mati. Tidur, mati, waktunya habis. Waktu sholat sujud, mati. Waktu bergoyang dia, mati. Kan banyak juga
Medsos itu pas goyang, ya mati itulah. Tidak diukur karena tua atau muda, tidak diukur karena apa kenyang atau lapar. Kematian tidak diukur karena sakit ataupun sehat. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang muda mati duluan daripada kita, ya kan? Yang tua masih sehat, yang muda sudah mati duluan. Bahkan mungkin cucu kita ada yang sudah meninggalkan kita. Mestinya logikanya kalau mati diukur karena umur, tua dan muda, mestinya ya yang tua. Karena itulah kematian bukan tua dan muda. Tapi ingat ibu-ibu yang merasa sudah tua daripada usia anak-anak kita, jangan sombong-sombong, sebab biasanya yang mati itu juga memang yang tua duluan. Jangan sombong-sombong. Wah, kalau itu mah saya senang-senang aja mati bukan karena tua atau muda. Demikian pula kematian bukan diukur karena sehat. Banyak orang yang sehat mati mendadak, yang sudah masuk satu rumah sakit, ruang ICU juga pulang masih sehat luar biasa. Bukanlah mati diukur karena lapar atau dahaga. Banyak orang yang lapar tapi masih sehat, banyak orang yang kenyang ternyata pun juga mati mendadak. Jadi ini adalah mengenai kita bahwa perlu segera tobat kepada Allah. Yang kedua, sampai asal dulu. Yang kedua yang perlu kita introspeksi adalah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Ya. Ibu-ibu sekalian, kalau salah kita kepada Allah itu dengan istighfar, dengan tobat, karena surat tadi yang isinya 3, nyesel, berjanji tidak mengulangi, dan ikuti dengan amal soleh. Tapi kalau berusaha dengan manusia tidak cukup itu. Hutang harus dibayar dengan hutang. Jangan merasa kita punya Tuhan lalu punya hutang kepada tetangga, lalu dipakai oleh tetangga berhari-hari istighfar, astagfirullah. Apa hutangnya? Hutang harus dibayar hutang. Salah dan khilaf harus dibayar dengan maaf. Jangan merasa aku paling tua, jangan aku yang paling hebat, jangan merasa aku yang paling berwibawa, jangan merasa aku pejabat. Ya, tidak ada urusan pejabat tua terhormat. Allah Akbar. Maaf harus dibayar dengan salah harus dibayar dengan maaf. Allah Akbar. Ya, ini. Jadi kenapa demikian? Sebab yang namanya kematian itu terjadi tadi itu tiba-tiba. Kalau belum sempat minta maaf mau apa dikata. Salah kepada saudara kita harus dibayar mahal. Harus dibayar mahal. Artinya harus minta maaf. Masya Allah. Ya. Apalagi sampai menjadikan yang semula satu hati menjadi pecah hati. Karena orang yang memutuskan hubungan silaturahim pasti dijamin Allah tidak masuk surga. Kemudian ya, saya baca dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 golongan orang yang tidak diterima, ya, tidak diterima sholatnya. Ya. Salah satu latar tapi sholatuhum fawqa rusihim syirah. 3 golongan orang yang sholatnya itu tinggal sejengkal antara langit dengan kepalanya. Artinya tinggal sejengkal sholatnya mau diterima oleh Allah tapi tertolak, menjadi amalan yang sia-sia. Ya, kan sayang. Siapa gerangan? Rajulun amma qauman. Rajulun amma qauman wa hum laha karihun. Yaitu seorang imam yang mengimami kepada makmum, sementara imamnya itu dibenci oleh makmum. Ya, imam dibenci makmum ada. Yang semestinya diganti nggak mau diganti. Ya, gitu ya. Sampai jamaah itu tak lagi. Ya. Tapi beda kalau kita lagi bacanya panjang. Kita beda gitu ya. Wah, nanti selesainya kapan? Jam 10 baru selesai. Bubar. Taruhnya lain lagi. Yang dimaksud benci adalah menyangkut masalah karisma, menyangkut masalah akhlak.
yang semestinya tidak layak menjadi imam tapi pasangkan diri, belum lagi bacaannya muncul berita beratur enggak sesuai dengan fasokan. Tapi percaya diri jadi imam, aku jadi imam, kalau nggak jadi imam, masya Allah. Model imam seperti ini tidak diterima sholatnya. Atau imam yang dimaksud adalah pemimpin. Imam itu pemimpin. Kalau pemimpin rakyat, kelasnya apa? Misalnya RT, misalnya RW, misalnya lurah, sampai ke presiden. Kalau setelahnya yang dipimpin itu membencinya, menjadikan sebab sholatnya tidak diterima Allah. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ya, lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Seorang pemimpin yang memimpin suatu kaum sedangkan rakyatnya membencinya. Ya, satu. Yang kedua, nah ini hati-hati. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahih. Wanita yang semalaman tidur bersama istrinya tapi menjadikan sebab suaminya sebelah, yaitu istri yang tidur bersama suaminya sedangkan suaminya marah kepadanya. Tidak tahu masalah. Tidak dijelaskan dalam hadis. Marahnya karena apa? Apa rasa itu? Apa karena tidak cocok pendapat atau masalah lain? Yang pasti semalaman tidur, lalu suaminya marah kepada istri, sholatnya tidak diterima. Ya. Ibu-ibu jangan protes gini, kok nggak dibalik aja ya hadisnya? Ya, istrinya yang marah, suaminya yang dimarahi. Ini hadis. Ya, hadis. Sholat begini tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa akhawani mutasalimani, dua saudara yang saling memdiamkan, tidak mengajak bicara, artinya memutuskan hubungan. Apakah itu saudara kandung ataupun saudara seiman tetangga? Biasanya ada saudara kandung yang tidak cocok dengan pikirannya, akhirnya prakes ngomong, diajak ngomong, gak usah. Toh itu juga adik kita, atau toh itu kakak kita, itu saudara kita. Kalau datangnya dari kita yang kita tidak mau ngajak ngomong, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ada hadis lagi yang lebih kuat. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Walaupun umrohnya berkali-kali, walaupun puasa sunnahnya berkali-kali, walaupun zakatnya di mana-mana, tetapi memutuskan hubungan silaturahim, apakah itu dengan keluarga internal atau keluarga eksternal, artinya tetangga, tidak mau baik dengan tetangganya. Masya Allah, tetangga itu menjadi parameter hadirin bagi sekalian mengumpulkan. Ya, parameter apa? Seorang itu dianggap sukses atau tidak, itu punya tetangga. Sampai Nabi katakan, ya, yang maksudnya tidak dianggap sempurna iman seorang hamba apabila dia tidur semalaman dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya ada yang lapar. Tidak sempurna imannya. Lalu ada yang lebih tegas lagi hadisnya, tidak dianggap beriman. Kalau tadi tidak dianggap sempurna, sekarang tidak dianggap beriman iman seorang hamba, tidak beriman seorang hamba apabila dia hidup bertetangga, ada tetangganya yang merasa terganggu oleh tangan dan mulutnya. Ya, ayo kita itu berbaik-baiklah. Kalau pernah hilang dan salah, ya tidak usah waktu kita besarkan hati. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Rendahkan hati kita untuk minta maaf dan besarkan dada kita menerima maaf. Caranya, hilangkan rasa aku, siapa kamu, hilangkan dan hidup kita sementara. Akan kita lalu hidup yang cukup lama dan sepanjang masa, yaitu di akhirat. Toh hanya urusan anak kita tidak memiliki udah sekarang. Besarkan dada kita untuk memberi maaf, walaupun dia tidak meminta maaf. Atau kita yang memang dipikir-pikir saya yang salah, udah sekarang rendahkan hati kita minta maaf. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Berapapun amalnya, tetapi kalau ini terjadi sampai mendiamkan saudaranya, mendiamkan tetangganya,
mendiamkan keluarganya, apakah mantunya didiamkan atau mertuanya didiamkan atau anaknya didiamkan atau ponakannya didiamkan, menjadikan sebab sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian memuliakan, kalaulah ya logikanya, kalau sudah sholat kita tidak diterima oleh Allah, apakah kita menghalang puasa kita diterima Allah? Tidak. Kalau sholat seorang tidak diterima oleh Allah, maka dampaknya puasa tidak diterima. Kenapa? Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Faman kanat sholahat sayyi'ul amali, wa in kanat sholahat amali, wa kanat fasadat sayyi'ul amali. Apabila ini awal perkara pertama kali yang dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah perkara sholat. Baikkan sholat sayur amal, apabila sholatnya itu baik, maka semuanya akan dihitung baik. Artinya baik itu diterima. Baikkan fasadat sayur amal, apabila sholatnya itu rusak, artinya berdampak tidak diterima Allah, maka amal-amal yang lain itu juga rusak. Kalau tadi itu dampak daripada kita bersaudara tidak akur, mendiamkan, menjadikan sebab sholat kita tidak diterima oleh Allah, artinya juga sama, puasa kita tidak diterima oleh Allah. Karena yang akan dinilai oleh Allah misalnya kiamat adalah awalnya adalah sholat dan sholat. Anehnya, ada sebagian muslim di bulan Ramadan ini mengerjakan puasa, namun selalu absen ketika ada panggilan Allahu Akbar, tidak mau sholat. Loh, kok aneh? Puasa tapi tidak mau sholat. Ya, jadi lewat ta'aruf sekarang ini, ya, mari kita berpikir, puasa tapi tidak mau sholat, ya nggak diterima puasanya. Ya. Masya Allah, itu aneh sekali. Ya. Artinya apa? Dia itu berani terang dan terus terang melawan Allah, melanggar perintah dan membangkang perintah Allah untuk tidak mengerjakan sholat, tapi dia puasa. Ya nggak tahu. Karena itulah kita perbaiki diri kita ini, ya. Pesannya adalah mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, pernah berbuat salah kepada kita, tapi ingat kita pun juga sering berbuat salah pada teman kita, sengaja atau tidak sengaja. Karena itu lagi dan lagi rendahkan hati kita untuk mau berani minta maaf dan lapangkan dada kita untuk memberi maaf. Itu kuncinya. Hapuskan semua dendam di masa lalu. Singkirkan segala rasa benci dan sakit hati kita sesamanya. Walaupun memang ini adalah teori, tapi harus segera kita praktekkan, ya. Agar apa? Nanti pasca Ramadan dada kita tidak sempit lagi. Enak kita ngamalkan sesuatu amalan juga diringankan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara penting yang harus kita koreksi. Masalah apa? Yaitu introspeksi bagaimana hubungan kita sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minan baru tinggal satu, ya. Yang satu adalah yang perlu kita koreksi, bagaimana puasa kita ini, apakah hanya ikut-ikutan atau berdasarkan ilmu itu, ya. Kalau ikut-ikutan, jangan. Kita itu harus berdasarkan itu. Udah maghrib belum? Wah, belum. Udah. Katanya, ya. Ada kurang 3 menit. Masjid lain sudah urusan dia. Kita ini belum bersatu seibu sekaliannya. Masjid sono sudah ada, di sini masih tenang aja. Sini sudah ada, di sana belum ada. Kok nggak bersatu? Hanya urusan masalah ada saja nggak bersatu loh, nanti selama. Apa jumatan juga sudah koma, assalamualaikum, masih nunggu aja. Kenapa? Jamnya belum menunjukkan. Jadi berdasarkan jam.
Sana sudah mulai, biarin aja. Gitu kan ya. Ini belum satu Bandung, satu RW, satu kelurahan itu nggak bersatu. Mestinya harus bersatu. Ya. Banyak ada kalibrasi tentang apa penyamaan jam di kota kita ini, gitu ya. Ya berdasarkan jam yang sudah di audit, ya itu ada itu. Ikuti televisi, gitu kan, tidak masing-masing, gitu ada. Nah ini berdasarkan itu. Termasuk ilmu yang kita akui ada tentang bagaimana kita itu mengetahui batalnya puasa itu apa, perkara yang membatalkan nilai puasanya sudah benar, tapi nilainya yang berkurang. Apa itu gosip? Apa itu riba? Apa itu sudon? Wah, sudah mulai mudik ini tetangga beli mobil 2. Baru lagi ya. Terus apa itu? Enggak, ada masalahnya adalah jangan-jangan. Apa yang bikin jangan-jangan? Udah diri kita aja. Apa yang ada udah enak. Kemarin sebentar aja nanti mudik ya kita mudik jalan kaki nggak masalah. Karena mertuanya seberang. Ya jadi mertuanya seberang mana juga jalan kaki aja, nggak usah pakai kendaraan. Nggak usah sudon. Sudah itu penyakit hati, itulah yang menjadikan sebab nilai pada puasa kita kurang. Kenapa kita sudah jangan tidak berdiri? Tidak mengerti apa yang membatalkan nilai puasa, ya? Apa yang menjadi wajib puasa, apa yang menjadikan syarat puasa. Ini baru selesai hari ini. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai ibadah atau pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kan saya ya 12 jam kita tidak makan, tidak minum, ya mulai jam 4 katakan aja atau setengah 5 ya sampai nanti jam 6 lebih seperempatan itu. Ngapain seharian puasa tapi nggak mendapat pahala? Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Maka harus dengan cara taklim seperti inilah. Ya dengan taklim pengajian di masjid, ya ada ustaz, ada ustazah, kemudian ada penjelasan itulah. Dan gadget-gadget kita itu kita jadikan sarana untuk menambah ilmu dan wawasan tentang keislaman. Jadikanlah gadget-gadget HP kita itu yaitu menjadi anak tangga menuju surga. Jangan kita jadikan dengan gadget-gadget kita itu justru akan menggiring kita ke neraka. Allahu Akbar. Zaman teknologi canggih ini seperti ini ya. Jadikanlah itu menambah wawasan pengetahuan tentang puasa. Misalnya kita sekarang pakai ayat dulu ya. Walaupun kita telah mentah-mentah, tapi paling tidak itu menjadi wawasan kita. Bagaimana puasa kita, bagaimana hukumnya begini, bagaimana nifas, bagaimana haid, bagaimana yaitu ketika orang berbuka tapi hanya dengan ini, bagaimana orang untuk sahur tapi tidak disegerakan. Itu kan ada semua ya. Ya itu jadikan ya. Jangan sampai menjadikan dosa. Alhamdulillah ya. Gadget itu ibarat dua sisi mata pisau, tergantung siapa pemiliknya dan siapa pemakainya. Ya, saya ingatkan kepada ibu-ibu ini sebagai orang tua, ya, bisa catat ini. Ya, sebagai orang tua harus ikut bertanggung jawab kepada Allah atas pemanfaatan perkembangan teknologi canggih yang era sekarang ini. Tentang apa? Pemanfaatan perkembangan ini jangan sampai kita biarkan anak cucu kita dengan bebasnya main gadget-gadget tanpa batas. Apa yang disaksikan mereka ini, Masya Allah. Apa yang ditonton mereka di luar kita, Masya Allah. Sebagai orang tua jangan sampai menyesal di kemudian hari manakala anak cucu kita kecanduan gadget-gadget. Jangan menyesal. Siapa yang kita salahkan? Allah Akbar. Kenapa mereka kecanduan dengan permainan ini? Lantaran orang tuanya, kakeknya, neneknya juga ikut-ikutan apa? Asyik main gadget, chatting-chattingan dengan teman majelis taklim. Ada
teman-temannya akhir jati-jatinya kirim yang namanya film atau apa namanya sinetron mana tuh itu Korea. Allah Akbar. Dengan asiknya menonton sinetron episode, sehingga merasa kehilangan momen bila mana sekali sesaat tidak melihat tontonan sinetron tadi itu. Akhirnya mengambil jalan pintas untuk memberikan dan membiarkan anak cucunya main game tanpa kontrol dan tanpa batas. Masya Allah. Ini hampir terakhir ini ya. Sungguh saya katakan ironi perbuatan tercela dan dosa besar bagi kakek dan nenek orang tua. Ingat, jadilah orang tua beneran, jangan menjadi orang tua jadi-jadian. Ya. Jadilah orang tua beneran, jangan menjadi orang tua jadi-jadian. Ya, anak-anak di generasi kita, aset bangsa, perjuangan Islam. Kita sudah sadar bahwasanya dengan teknologi ini akan menerus tentang apa perkembangan pendidikan Islam. Pesantren sebagai benteng pertama nanti di dalam membela tanah air kita ini mulai digoyang. Sedikit ada peristiwa langsung mencuat di permukaan berita. Rasakan ya. Padahal di sana juga banyak masalah-masalah. Pesantren banyak yang digoyang. Ya, itu sudah menjadi target dan target. Akhirnya sekalian, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita ya, dan semoga kita tetap sampai pada umur kelak di tahun yang akan datang mendapatkan Ramadan lagi. Kita berjumpa dengan prinsip Ramadan tahun lalu ya, sayonara. Jadikan Ramadan ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Sekiranya masih ada bolong-bolong ibadah kita, bismillah, masih ada waktu 19 hari ke depan. Ada waktu lebih kurang 20 hari atau 19 hari ke depan ya. Ini mari kita tingkatkan taubat kita kepada Allah. Catatannya awal, yaitu menyesali diri, berjanji tidak mengulangi lagi, dan ikutilah dengan amal-amal saleh. Ini yang disebut meraih kemakmuran Ramadan, meraih Ramadan yang baru, yang berkah. Mudah-mudahan hidup kita semua berkah. Insyaallah sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وصلى وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين إلهي لنا أنت المقصود ورضاك مطلوبنا أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, di kau semata segala harapan kami, di kau semata segala cita-cita kami, di kau semata segala tujuan hidup dan mati kami. Ampuni segala dosa muda kami, dosa muda orang tua kami. Curahkan kasih sayang kepadanya, sebagaimana mereka telah anugerahkan mahkota kasih sayangnya kepada kami. Ketika kami kecil dia dan mengerti hingga kini ya Allah. Ampuni dua orang tua kami, rahmatilah ayah bunda kami, sayangilah mereka ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, saudara-saudara kami, andai tolak kami, sanak kerabat kami, teman-teman sahabat kami, para guru kami, para kiai kami, para pemimpin bangsa kami yang beriman kepada-Mu ya Allah, baik mereka yang telah mendahului kami maupun mereka yang masih bersama kami. Ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi zikril Qur'an wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, tunjukkan hidup kami semata karena hidayah Al-Quran. Binarkan wajah-wajah kami dengan cahaya-Mu, pelita dengan Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Jauhkan kami dari berita musibah, bencana yang tengah mempandemi di sekitar kami, semata karena besar Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai calon penghuni taman surga-Mu, semata karena energi mukjizat Al-Quran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, yang batil itu batil. Berikan kemampuan kami untuk mengikuti jalan kebenaran ya Allah, al-haqqul haq, dan berikan kemampuan kami untuk menghindar menjauhi kebatilan al-batil batil. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan pencurah kasih dan sayang, tampurkan melati-melati wangi dalam rumah tangga kami. Kami selaku orang tua masih banyak khilaf salah kepada keluarga kami, kepada pasangan hidup kami, kepada anak cucu kami. Betapa teladanya kami untuk mengenalkan mereka tentang ma'rifatullah ya Allah, tentang ma'rifatul iman, Islam dan ihsan. Bila keteladanan ini menjadikan sebab tersandungnya doa-doa kami lewat majelis silaturahim, majelis taklim, majelis sholih ya Allah. Angkatlah dosa-dosa kami, angkatlah kekhilafan kami, gantikan kepada kami rahmat dari kami. Allahumma ya Allah, kami selaku pasangan hidup dari suami kami menyadari masih banyak tidak syukurnya daripada syukurnya ya Allah. Bila kekurangan ini menjadi nilai kekurangan hidup kami di mata-Mu ya Allah, maka lewat majelis ini ya Allah, angkatlah dosa-dosa kami, angkatlah kekhilafan kami, gantikan kepada kami rahmat hidayah untuk kami. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salimna li Ramadhana wa salim Ramadhana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Selamatkan nilai-nilai amal ibadah Ramadan untuk diri kami dan berikan kemampuan kami untuk menggapai keagungan bulan suci Ramadan ya Allah sebagai amal makbulan, yaitu amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum salam saya umumkan saja ya. Jadi sebenarnya di sekitar kita itu banyak pesantren ibu ya, dan kami kebetulan ada pesantren di Al Azhar di jalan itu sebelum Secapa itu. Sekali-kali datang sana, situ view-nya insya Allah cukup enak di Kota Bandung.
Dan pesantrennya adalah pakai ornamen kayu, semuanya kayu. Didatangkan dari Sulawesi saat itu. Di sana ada program yaitu SMP Plus dan ada program SMA Negeri. Jadi kami kerjasama dengan SMA Negeri 4. Ya, Negeri 4. Jadi santrinya SMA Negeri mondok di sana. Ya, programnya itu pakai daring dan tatap muka dalam seminggu beberapa kali. Gitu. Dan alhamdulillah begitu santri selesai, dia dapat ijazah negeri SMA, dia juga mendapat ijazah yaitu syahadat dan pesantren. Programnya menghafal Quran. Jadi santri sekolah sambil menghafal Quran. Itu di sana. Ya, coba lihat ya, namanya pesantren Tahfidzul Quran Al-Asr Al-Madani Sindang Raya Bikul 48 sebelum sejabat. Kasih turun dan saya ke atas sejabat. Barangkali untuk informasi tetangga kita atau putra-putri kita ya yang mau mencari pilihan ya, mencari pilihan. Dan mulai tahun ini insya Allah akan buka non-mukim, ada yang mukim, ada yang non-mukim insya Allah ya. Yang mau pulang pergi juga boleh, yang mukim yang lebih baik di sana insya Allah. Jadi orang tua juga sudah fresh, nggak terlalu mikirin bagaimana pergaulan di luar insya Allah. Kami pun juga selalu mengawal ketika sekolah ke SMA Negeri 4. Nah, itu ada mobile ya, mobile langsung kita pakai kontak terus kemana anak ini setelah sekolah, langsung kembali ke Kobong ngapalin Quran. Kembali lagi sekolah, bahkan prestasinya ya termasuk menjuarai tentang Olimpiade Bahasa Inggris Internasional juga. Alhamdulillah ya, anak-anak sekarang ini Masya Allah kita melekat ini. Maka informasi sebagai informasi ya, barangkali ada yang belum ada pilihan ya, saya kebetulan yang megang sebagai pengasuh ya, dibantu oleh para ustaz-ustaz yang lain di sana. Insya Allah beliau pernah datang. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita itu banyak dapat ilmu yang semuanya isinya tadi adalah muhasabah tentang kehidupan yang kita jalani. Rata-rata semua tadi itu kita alami di dalam kehidupan kita ini. Terima Ustaz, syukur, jazakallah khair.